Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fahyakum. Summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Al-ayat. Hadirin jamaah pengajian rahimakumullah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan rahmat serta inayahnya pada subuh hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam rangka habis melaksanakan sholat subuh berjamaah dan dilanjut dengan pengajian yaitu jihad. Jihad itu artinya ngaji poe Ahad. Ada jitu ngaji poe Sabtu. Ada jimat ngaji poe Jumat. Para hadirin yang sama-sama kita mengharap ridha Allah. Kita sekarang ini berada di taman-taman surga. Kalau seseorang pergi dari rumah melangkahkan kakinya untuk bertolab ilmu atau untuk melaksanakan sholat berjamaah, maka langkah ke belakang berapa ratus langkah yang dilangkahkan oleh kita ke tempat tolab ilmu atau ke masjid ini, maka langkah ke belakang akan dihapus dosa oleh Allah Subhanahu wa taala dan langkah ke depan akan diangkat kepada derajat ketakwaan. Satu. Yang kedua, malaikat yang ada di samping kita selalu melindungi dan ngeput dengan jenjang rahmatnya. Tidak ada satu riungan di satu tempat illa habat alaihimul malaikatu, apabila di situ dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi, kecuali malaikat Jibril yang ditugaskan Allah Subhanahu wa taala, habat alaihimul malaikatu, maka akan ngeput dengan jenjang rahmatnya. Tugas dari Allah Subhanahu wa taala langsung dari Lauhil Mahfuz ke planet bumi kita ini. Yang ketiga, ikan-ikan yang ada di laut atau seluruh ikan yang ada di laut mendoakan kepada kita semua dan juga memohon ampun kehadirat Allah agar kita diampuni dosa. Luar biasa itu bagi orang yang bertalab ilmu. Yang ketiga, berangkat dari rumah menuju ke tempat talab ilmu ini, Rasulullah SAW menjelaskan, man salaka tariqan ilal ilmi sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan menuju ke tempat talab ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan menuju surga.
Ya, jalan menuju surga. Jadi kita ini sekarang menuju ke surga hakikatnya, ya. Makanya ada istilah kamana jalan ka Jogja kaditu ka Palihwetan, kamana jalan ka surga kaditu ka Pangaosan. Sekarang ini kita sedang melaksanakan ngaos jihad. Ngaji poe Ahad. Hadirin iwatu iman yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, baiklah pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan beberapa macam ayat Allah Subhanahu wa taala ditopang dengan beberapa hadis yang akan saya sampaikan nanti. Kita hidup di alam dunia ini melalui 5 alam. Pertama, alam arwah, alam ruh, yang disebut alam ajali atau alam dar. 50.000 tahun sebelum kita lahir ke dunia ini, ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala telah disiapkan. 50.000 tahun yang lalu. Ieu maroh kersianu, brol we lahir ke dunia, maka ibu bapaknya hanya memberi nama saja kepada anak-anaknya. Tidak bisa menciptakan ruhnya, ya. Kalau kita perhatikan orang Jepang dengan teknologinya yang canggih, mereka sudah bisa menciptakan telur persis seperti telur bebek. Dari mulai kulit yang kasar, kulit yang lembut, telur putihnya, telur kuningnya, sampai kepada mata holangnya. Mereka ciptakan. Kemudian telur yang asli diperiksa di laboratorium berapa kandungan apa namanya kalau di telur itu? Berapa kandungan proteinnya? Sampai oleh mereka itu dikaji begitu. Setelah mendapatkan 40 telur, lalu disanding dengan telur asli yang keluar dari bujur bebek, lalu dipanaskan dengan listrik sekian derajat Celcius. Selama 40 hari 40 malam, ternyata telur bebek yang asli menetas semua, anu menangin orang Jepang teu megar hiji-hiji acan. Di sini menunjukkan betapapun canggihnya teknologi yang diciptakan oleh manusia tidak akan bisa menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bisa menandingi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Manusia berada di alam arwah, alam roh, atau yang berada di alam dar, ya. Kemudian yang kedua, manusia akan mengalami alam rahim. Kita lihat dulu di surat Al-Baqarah pada ayat ke-28. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan?" Mengapa kamu bisa kafir, bisa kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa kuntum amwatan, padahal kamu tadinya sebelum lahir ke dunia ini asalnya mati. Para mufasir, ahli-ahli tafsir, mereka menyatakan yang dimaksud amwatan di sini adalah asal tidak ada. Sebagian juga mufasir menyatakan asal daripada benda mati. Kita ini, ya. Fa'ahyakum, lalu Allah menghidupkan kamu. Lahirlah kita ke dunia ini, ya. Asal dari tidak ada. Summa yumitukum, setelah lahir ke alam dunia ini, summa yuhyikum, kemudian Allah menghidupkan kamu. Setelah hidup, summa yumitukum, kemudian kamu dimatikan atau Allah mematikan kamu.
Begitu firman Allah. Jadi kita hidup di alam dunia ini, ada yang diberi kesempatan hidup 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, ya. Bahkan jarang sekali orang yang hidupnya ratusan tahun. Periode umat Rasulullah SAW ini, ya. Karena Rasulullah SAW sendiri umurnya hanya diberi kesempatan hidup 63 tahun lebih 15 hari. Itu umur Rasulullah SAW. Yang paling pendek lagi adalah Nabi Isa alaihissalam, ya. Umurnya kurang daripada 60 tahun. Nah, orang-orang yang terdahulu yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala itu umurnya hampir ribuan tahun. Nabi Adam alaihissalam umurnya 1000 tahun kurang 40. Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun. Berarti umur orang-orang yang diciptakan Allah dulu, yang pertama diciptakan oleh Allah, umurnya panjang-panjang, ya, berikut umatnya. Nah, kemudian di sini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, summa yuhyikum, setelah kita dimatikan, setelah kita kembali ke alam kubur, summa yuhyikum, kemudian Allah menghidupkan kembali kepadamu setelah hidup, tidak mati-mati lagi. Summa ilaihi turja'un, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Jadi semua kita asal dari Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, proses kejadian manusia ada 4 tahap. Pertama, ada manusia yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala tanpa ayah dan ibu. Anu teu indung teu bapa, yang diciptakan Allah dilahirkan ke dunia ini. Siapa dia? Yakni Nabi Adam alaihi salam. Karena Nabi Adam langsung oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakan oleh Allah dari tanah. Ada yang diambil dari Khurasan, diambil dari India, diambil dari berbagai macam tanah. Oleh karena itu, keberadaan manusia berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda kulit, berbeda paras wajah, kemudian juga berbeda 1001 macam bahasa. Ya. Nah, kita perhatikan postur tubuh Nabi Adam alaihissalam itu memiliki diameternya memiliki 3,5 meter. Itu diameternya, kelilingnya. Kemudian ketinggiannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyatakan situna diro'an 60 hasta alias 30 meter menjulang tinggi ke langit. Coba itu ya. Jadi poros tubuhnya besar dan ketinggiannya mencapai 30 meter. Pami masjid iya Pak seberapa meter Pak nih? Ya 4 kurang ya. Katakanlah kalau ini 3 meter lebih, berarti 10 kieun. Ya. 10 kieun panjang tinggi ke atasnya. Nah, kita nanti di akhirat akan ditinggikan dan dibesarkan seperti postur tubuh Nabi Adam alaihissalam. Ya. Subhanallah. Akan ditinggikan dan dibesarkan seperti postur tubuh Nabi Adam alaihissalam, dan juga akan dikuatkan fisiknya. Kenapa? Karena akan mengalami alam yang tidak akan ada ujungnya. Kalau di alam dunia apa? Pindah-pindah. Ya, pindah-pindah kita dari alam
dari alam dar atau dari alam arwah pindah ke alam rahim, dari alam rahim pindah ke alam dunia. Dunia ini merupakan alam yang ketiga, ya. Dari alam dunia pindah ke alam kubur, dari alam kubur baru pindah ke alam akhirat, setelah di akhirat tidak pindah-pindah lagi. Itu keberadaan manusia, termasuk kita nanti insyaallah, ya. Nah, jadi postur tubuh kita dikuatkan sama dengan postur tubuh Nabi Adam alaihi salam. Kenapa? Karena kita akan mengalami alam yang tidak akan ada ujungnya, yaitu alam akhirat. Satu itu, ya. Kemudian proses kejadian kita manusia, alam yang kedua, manusia, periode yang kedua ada manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilahirkan ke dunia ini dari seorang bapak tanpa ibu. Dari seorang bapak tanpa ibu. Siapa dia? Yakni Siti Hawa. Kenapa? Dari seorang bapak? Karena Siti Hawa oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakan dari bagian tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam. Artinya ini dari bagian bapak. Dua itu. Lalu yang ketiga ada manusia yang dilahirkan ke dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala, dilahirkan dan dihidupkan di dunia ini dari seorang ibu tanpa bapak. Siapa dia? Nabi Isa alaihissalam. Karena Nabi Isa dilahirkan dari seorang ibu yang bernama Maryam, yang tidak pernah terjamah oleh tangan siapapun. Dia adalah seorang istri yang cantik, ya, seolah-olah seperti bidadari dunia, ya, dan tidak pernah terjamah dengan tangan siapapun. Dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala melahirkan dari seorang ibu ini adalah Isa, yang nantinya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi, sebagai rasul Allah. Ya. Dan tahapan yang keempat, ada manusia yang dilahirkan oleh Allah ke dunia ini dari rahim seorang ibu lewat pelantaran bapaknya. Siapa? Kita semua ini. Ya. Jadi ada 4 tahap, ya, manusia yang dilahirkan Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini. Kita lihat proses kejadian kita. Kita lihat di surat Al-Mu'minun pada ayat ke-12 sampai dengan ayat 14. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati yang berasal dari tanah. Mintin yaitu dari saripati tanah. Jadi manusia atau kita diciptakan oleh Allah dari tanah, bukan dimplem-plem kaca kayak membuat comro. Naon Pak comro teh? Comro teh oncom di jero ari misro. Nu amisna di jero. Tah, bukan seperti itu. Tapi prosesnya, ya, prosesnya. Contoh, keseharian kita makan nasi beras, nasi dari beras dari padi ditanam di tanah. Keseharian kita makan sayur mayur juga ditanam di tanah. Keseharian kita makan buah-buahan pun ditanam di tanah. Nah, kemudian dimakan sesuai dengan kebutuhan tubuh, ya, yang dimakan oleh kita. Ada yang menjadi butir-butir darah, ada yang menjadi memproses tulang belulang, jaringan-jaringan saraf. Ada juga yang menjadi lemak yang dimakan oleh kita. Ada juga yang menjadi getah. Nah, andai kata makanan yang dimakan oleh kita
sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh kita, maka nanti akan menjadi apa namanya? Bakal jantan naon, Bang? Itu akan memaksa untuk keluar, ya. Akan memaksa untuk keluar, maka keluarlah dia. Nah, pada diri kita masing-masing itu ada getah. Nah, getah yang ada pada manusia, kalau pada laki-laki itu yang disebut sperma. Ahli medis mengatakan itulah yang disebut spermatozoa. Kalau pada perempuan itu yang disebut sel telur, atau ahli medis mereka mengatakan itulah yang disebut naon Pak? Opum, sanes opium, opium racun. Jadi opum itu ya. Nah, perpaduan antara dua jenis yang berlainan, ya, kemudian masuk ke dinding rahim, maka disitulah berproses, ya, berproses. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, sampai bulan keempat menjadi zigot, menjadi embrio. Nah, setelah mencapai 4 bulan, payan puhu pihiruha. Ya, kita lihat sebelum menyelesaikan ayat ini di atas, kita lihat di dalam hadis di bawah. Inna ahadakum yujma'u khalqahu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau menceritakan kepada kami, sedangkan beliau itu orang yang benar dan disaksikan tentang kebenarannya, bahwa sabda Rasulullah SAW, seseorang di antara kamu dihimpun kejadiannya di dalam perut ibunya 40 hari sebagai nutfah, yakni setetes air mani. Setetes air mani tepa sanes ribuan, puluhan ribu, bahkan mungkin ratusan ribu itu. Pi jelemaeunana teh, pi manusiaeunana teh. Namun oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakan hanya 1, 2, 3, 4. Aya nu dugikeun ka 4, Pak. Di luar negeri ada yang sampai 4. Di kita jarang. Paling merenan di urang mah 2, ya. Nu 2 teh kemar namina teh nya. Nah, summa yakunu alaqatan misla dzalik, setelah 40 hari menjadi setetes air mani, kemudian menjadi alaqah, yaitu setetes darah yang beku, bukan darah, tapi itu adalah bakal manusia. 40 hari itu berubah. Misla dzalik, summa yakunu alaqatan misla dzalik, summa yakunu mudghatan misla dzalik. Kemudian menjadi segumpal daging, ya. Seperti itu juga. Bukan daging, tapi itu adalah bakal manusia. Itu 40 hari. 40 hari kali 3 berapa, Pak? 120 hari. Sok taroskeun ka ibu-ibu. Ibu, apabila ibu hamil menginjak 4 bulan alias 120 hari, sok karaos ku ibu, ya. Ada kehidupan. Sok karaosna teh ter sana. Ya. Ku bapana mah teu karaoseun teh. Ku ibu nama karaoseun pisan. Simkuring alhamdulillah dugi kawayah kieu teh ku Allah dipaparin pun anak neme 13. Pun incu neme 20 hiji.
namanya 20 hiji. Dan ada baru yang ke-9 yang baru nikah. Ada yang 9 yang baru nikah. Jadi kalau saya mengatakan baru 21, barangkali masih ada lagi ya. Yang lainnya insya Allah. Jadi upami ninggal dina fisik masim kering teh parantos lebih daripada aki-aki. Lebih daripada aki-aki. Eta teh ti sabibit, Pak. Bargi simkuring pernah nikah dengan seorang gadis, menikah dengan seorang janda, menikah dengan seorang yang punya anak, dan sekarang menikah dengan nenek-nenek. Istrinya itu-itu juga. Di antara anak yang sekian banyak itu, simkuring gaduh istri 4. Gaduh 4 istri. Sanes istri bojo, istri anak. Ada 4 anak istrinya atau perempuannya. Nah, di sini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, summa yursalu alaihil malaku, kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah dijadikan segumpal darah lalu segumpal daging, kemudian diutuslah malaikat untuk meniupkan ruhnya ke dalam janin itu. Kapan itu? Setelah berumur mencapai 4 bulan alias 120 hari. Itu proses kejadian kita, Pak. Kejadian kita. Nah, payanpuhu pihi ruha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruhnya ke dalam janin itu lewat pelantaraan malaikat yang ditugaskan Allah Subhanahu wa taala. Numawi upami punten ya. Upami seorang ibu sudah hamil menginjak 4 bulan, besok hari tanggal 1 Syawal, maka zakat fitrahnya sudah harus dikeluarkan. Kenapa? Karena ini sudah menjadi manusia, hanya belum sempurna. Belum sempurna. Dulu saya kebetulan istri saya mengandung 4 bulan, pas ada yang hari-hari tanggal 1 Syawal, ya. Karena belum mendapatkan dalilnya, belum pernah dikeluarkan zakat fitrahnya. Tetapi setelah mendapatkan dalilnya, ya, anak yang ke-5, yang ke-6, yang ke-7, ke-8, ke-9, ke-10, 11, 12, ya. Itu baru dikeluarkan zakat fitrahnya, ya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sendiri beliau menyatakan, faradha Rasulullah SAW zakat al-fitri so'an min tamrin minalagwi waropasi watumatalil masakin. Satu itu, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah, yaitu 1 sok dari kurma, minalagwi waropasi, yang dikeluarkan untuk orang yang saum, bisi ayah anu di dalam saum itu ada perbuatan-perbuatan minalagwi waropasi, dari ucapan-ucapan yang kosong, yang lago, dan perbuatan-perbuatan ropas, dibersihkan dengan zakat fitrah. Untuk siapa diperuntukannya? Dari yang kecil sampai kepada yang besar, dari bayi sampai kepada nenek-nenek dan kakek-kakek, itu harus dikeluarkan zakat fitrahnya, ya.
Termasuk yang kecil itu bayi yang masih ada dalam rahim. Kadang-kadang tidak pernah kita terpikirkan masalah itu. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat untuk mencatat 4 macam 4 perkara. Yaktubu rizqahu, firman Allah Subhanahu wa taala, tuliskan katanya rizkinya. Wa ajaluhu, tuliskan ajalnya, umurnya. Wa amaluhu, tuliskan pula amalnya. Wa syaqiyun am sa'idun, dan tuliskan pula bahagia dan celakanya. Ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis yang diterima dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud, ya, yang terdapat di Sahih Bukhari. Begitu dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali lagi kepada ayat firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi proses kejadian kita manusia, Allah Subhanahu wa taala menyatakan asal kami jadikan saripati itu menjadi air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu di rahim ibu, ya. Summa khalaqna nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghah fa khalaqnal mudghata idama fa kasawnal idama lahma summa ansha'nahu khalqan akhar, ya. Nah, kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Dari segumpal darah berubah menjadi segumpal daging. Dari segumpal daging kemudian diliputi oleh dari segumpal daging menjadi tulang belulang, lalu tulang belulang itu diliputi oleh daging, dibungkus oleh daging. Setelah itu summa ansha'nahu khalqan akhar, kemudian kami jadikan makhluk yang lain-lain dari segalanya. Maka lahirlah setelah 9 bulan, lahirlah kita ke dunia ini. Nah, dunia ini adalah merupakan alam yang ketiga. Alam arwah, alam rahim, alam dunia. Kita akan mengalami 2 alam lagi setelah ini. Mana yang akan kita lalui? Yaitu alam kubur, alam barzah sebagai alam rawatan sementara. Nah, di dunia ini ada yang diberi kesempatan hidup 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, bahkan mungkin ada juga yang sampai 100 tahun. Tapi jarang sekali yang lebih daripada itu. Kalaupun lebih, tidak akan jauh daripada itu. Rasulullah SAW ketika beliau berkumpul dengan para sahabat, Rasulullah SAW menjelaskan begini. Wahai para sahabat, 100 tahun dari mulai sekarang sampai waktu yang akan datang, Anda sekalian tidak akan ada lagi di alam dunia ini. Mangga, cobi kurang. Ya. 100 tahun timimiti dinten ieu dugikeun ka waktu nu bakal dongkap, urang oge nu ngariung ayeuna teh moal aya. Terus moal aya di alam dunia. Kemana kita? Akan pergi menuju ke alam kubur. Ya. Numawi waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu akan berbicara. Kata waktu itu, yabna Adam, wahai anak Adam, ana khalqun jadidun. Aku ini adalah makhluk yang baru. Tuh. Jadi waktu yang sekarang ini bukan waktu tempo hari, bukan waktu yang kemarin, ya, tetapi waktu yang baru. Anak khalqun jadidun, aku adalah waktu yang baru. Wa ala amalika syahidun, dan kepada amalmu aku menjadi saksi. Oleh karena itu kata waktu, fatazawad minni bi amalin sholihin, hendaklah aku isi dengan amal-amal yang soleh. Fa inni la a'udu ila yaumil qiyamati,
karena aku sampai hari kiamat pun tidak akan datang kembali untuk menemuimu. Jadi hari kemarin itu sudah terlewat, sampai hari kiamat pun itu tidak akan kembali lagi kepada kita, ya. Jadi kalau kita tidak diisi dengan amal soleh, maka firman Allah Subhanahu wa taala, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia pada umumnya akan mengalami kerugian. Begitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Sok upami ayeuna jalmi anu umur 60 tahun can salat keneh wae eta teh pikahariwangan hirup Pak. Beres Pak? Pikahariwangan hirup atau umur sudah 60 tahun can salat keneh wae mah, apakah dia punya pandangan akan masih panjang hidupnya, ya? Kumamun enjing pageto can salat, ya? Maka orang mukmin, orang yang mengaku diri selaku muslim tapi tidak pernah melakukan sholat, setahun temu dengan 2 kali weh sholat nate. Sholat naon Pak? Idul Fitri sareng Idul Adha. Sapopoena mah teu pernah melakukan sholat sarokaat acan. Ya, maka di akhirat nanti mereka akan ditempatkan di dalam neraka sakor. Firman Allah Subhanahu wa taala dijelaskan, masalakakum fis sakor, kunaon maneh teh meuni betah-betah teuing nya seseleket cicing di jero neraka sakor teh. Apa jawab mereka orang yang tidak pernah melakukan salat? Lam naku minal musallin, rumaos Gusti abdi ngaku diri selaku muslim tapi tidak pernah melakukan salat. Maka mereka di sana nanti akan ditempatkan di dalam neraka sakor. Apa pekerjaan neraka sakor itu? Tukang nyoplok-nyoplokeun kulit sirah. Gebrus kena neraka, coplok kulit sirah teh. Papisah jeung babatokna. Setelah berpisah, kemudian hancur. Setelah hancur, summa badalnahu juludan ghairuhu, kemudian kami menciptakan kembali menjadi kulit-kulitnya yang baru. Ciptakeun deui jadi manusia, diwujudkan lagi. Setelah itu, setelah terwujud oleh malaikat Jabaniyah yang ada di neraka sakor itu, ditendang, dijijak, gebrus deui kana seuneu. Setelah itu kemudian hancur, kulit kepala berpisah dengan tengkoraknya. Lalu setelah hancur, summa badalnahu juludan ghairuhu, kemudian kami gantikan kembali dengan kulit-kulitnya yang baru. Gitu tiap hari. Sampai ada sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, itu orang yang ngaku selaku muslim tapi tidak pernah melakukan sholat, sabaraha kali cenah dicoplokeun kulit sirahna nanti di neraka? Rasulullah SAW beliau menjawab, teu loba sapoe sapeting ngan ukur 70 kali ganti kulit. Coba ya, 1 hari 70 kali ganti kulit. Siapa mereka? Orang-orang yang mengaku selaku muslim tapi tidak pernah melakukan sholat. Ya, saya mau tanya kepada ibu-ibu, kepada bapak-bapak, ada yang mengaku muslim tapi tidak pernah sholat? Ada apa? Sabaraha urang, Mbak? Sabaraha urang, Bu? Teu kahitung. Bisa jadi lebih banyak orang yang tidak sholatnya daripada yang sholatnya. Ya. Seperti hari Jumat saja hare-hare, banyak orang yang hare-hare, ya, tidak pernah melakukan sholat. Padahal manusia diciptakan Allah untuk beriman, untuk bertakwa kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hasr ayat ke-18, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, ya, ittaqullaha, bertakwalah kamu kepada Allah. Ittaqullaha, bertakwalah kamu kepada Allah. Ya. Wal tangdur nafsum ma qaddamat ligad, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang akan, ya,
apa yang akan di apa namanya, ma qadamat ligodin. Jadi apa yang telah diperbuat untuk hari esok. Yang dimaksud hari esok itu bukan ini hari Ahad, besok hari Senin, bukan. Tapi dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan ma qadamat ligodin ai bimakna yaumul qiyamah, yakni pada hari akhir, pada hari akhirat. Nah, hendaklah memperhatikan tiap-tiap diri apa yang telah diperbuat untuk hari esok. Ya. Wattaqullaha, dan bertakwalah kamu kepada Allah. 2 kali di ayat yang pendek Allah menjelaskan wattaqullah. Itu Allah menyeru kepada orang yang beriman. Seluruh yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim ada 88 ayat Allah menyeru orang-orang yang beriman. Ya. Tetapi untuk orang kafir hanya 2. Pertama di dalam surat Al-Kafirun, dan yang kedua adalah di dalam surat ada kalimat ya ayyuhal kafirun la ta'tadirul yaum. Surat naon Pak tah? Di surat Filabilita suratna, ayatnya saya ingat ya. Hanya 2, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, ya. La a'budu ma ta'budun, ya. Kamu tidak akan menyembah kepada apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma'abud, aku tidak akan menyembah kepada Tuhan yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma'abud, dan kamu pun tidak akan menyembah kepada Tuhan yang aku sembah. Wala ana abidum ma'abatum, dan aku bukan penyembah Tuhan yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma'abud, dan kamu pun bukan penyembah Tuhan yang kusembah. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku adalah agamaku. Ya. Berpisah dengan orang-orang kafir. Nah, itu sebagai peringatan untuk orang kafir. Dan yang kedua yaitu di dalam hilap dia suratna. Ya ayyuhal kafirun la ta'tadirul yaum innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Hanya 2 di dalam ayat Al-Qur'an, seruan Allah kepada orang kafir, tapi ya, seruan Allah kepada orang yang beriman 88 ayat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah, ya. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha. Banyak sekali ayat-ayat seruan Allah untuk orang yang beriman. Kita lihat, jadi proses kejadian kita manusia itu dijelaskan pula oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, summa ansha'nahu khalqan akhar, kemudian kami jadikan makhluk yang lain dari segalanya. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, ma berkah Allah, ma suci Allah, sebaik-baik pencipta atau pencipta yang paling baik, begitu firman Allah Subhanahu wa taala. Summa innakum ba'da dzalika lamayitun, setelah itu kemudian summa innakum ba'da dzalika lamayitun, kemudian setelah itu kami matikan kamu. Summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun, kemudian setelah itu kami akan mengembalikan kamu semua, ya. Dikembalikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dibangkit nanti pada hari kiamat, ya. Wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil kubur. Sesungguhnya kiamat itu pasti terjadi, yang tidak akan ragu lagi. Wa annallaha yab'atsu man fil kubur, dan Allah akan membangkit kembali manusia dari alam kubur. Benten Pak, alam kubur dengan kuburan. Kalau kuburan yang 2 meter ke 1 meter,
Tapi alam kubur itu alam yang ada antara dunia dan akhirat. Mulai manusia yang diciptakan Allah, kemudian saat menghadap Allah, sekarang ini belum ada yang diproses verbal untuk masuk surga dan neraka. Tapi mereka semua yang telah mendahului kita berada di alam kubur. Ya, berada di alam kubur. Nah, bagaimana keberadaan di alam kubur? Nah, maka manusia yang berada di alam kubur itu hidup tanpa jasad. Hidup tanpa jasad. Nah, kemana cana jasadnya? Kapan diantarkan? Kalau di Bandung ada salah satu kuburan yang bernama Sirnaraga. Sirnaraga. Aya nu nguping bahwa di Bandung ada Sirnaraga? Ada ya? Jadi Sirnaraga itu luar biasa, itu orang yang memberi nama. Sirna itu artinya hilang. Sirna leungit, raga jasad, jiwa. Jadi Sirnaraga teh tempat ngaleungitkeun jasad. Tempat ngaleungitkeun jiwa. Minha khalaqnakum, dari tanah kami menciptakan kamu. Wa fiha nu'idukum, ke tanah kami mengembalikan kamu. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari tanah kami membangkitkan kamu yang kedua kalinya. Tuh, kita akan dibangkit. Kapan itu? Nanti setelah terjadi kiamat. Kemana kita akan dikumpulkan? Nanti kita akan dikumpulkan ke alam mahsyar. Ya. Apa alam mahsyar itu? Alam tempat berkumpulnya seluruh yang bernama manusia. Ya. Nah, ketika manusia dibangkit dari alam kubur, ya, ruh yang ada di alam kubur dan jasad yang sudah bersatu kembali dengan tanah, kecuali yang tidak hancur itu adalah tulang ekor. Jadi tulang ekornya tidak hancur. Kenapa? Karena nanti akan menjadi bibit buit jasadnya yang akan dimasukkan ke dalamnya ruh itu sendiri. Makanya di dalam surat Yasin dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat kita menghadap Allah itu adalah jasad yang sekarang ini. Al-yauma nahtimu ala afwahihim. Al-yauma, pada hari ini, yakni hari kiamat, nahtimu ala afwahihim, akan dikunci mulut-mulut mereka. Kata Haji Oma Irama, ada istilah maklum lidah tak bertulang. Lidah bertulang, sesanyarios orangnya. Maklum lidah tak bertulang. Dengan apa itu berbicara? Wa tukallimuna aydihim. Dan yang akan berbicara itu adalah tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, dan yang akan menjadi saksi adalah kaki-kaki mereka, bima kanu yaksibun, dari seluruh aspek kehidupan yang dilakukan selama hidup di alam dunia ini. Itu yang akan diminta responsibility teranfuli di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita akan diminta pertanggungjawaban dari seluruh amal perbuatan yang kita lakukan selama ini. Eta apa di akhirat mungkinnya. Nah, ketika dikumpulkan di alam mahsyar, ada orang yang berjalan dengan kedua kakinya. Ada orang yang berjalan dengan kedua lututnya. Ada orang yang berjalan dengan merangka-rangka. Ada orang yang berjalan dengan perutnya sendiri, malah ada orang yang berjalan dengan kepalanya sendiri. Nah, bisa cenah lempang kusirah, itu sudah lain alam. Ya. Dan itu barangkali gambaran bergantung kepada amalnya masing-masing, ya. Tetapi ada juga yang tidak berjalan. Ada yang satu onta dinaiki oleh 2 orang, ada satu onta yang dinaiki oleh 3 orang, ada satu onta yang dinaiki oleh 4 orang, malah ada satu onta yang dinaiki oleh 10 orang menuju ke alam mahsyar. Apa alam mahsyar itu? Alam tempat berkumpulnya seluruh umat yang bernama manusia. Dikumpulkan kita di sana, ya. Kemudian disorot dengan matahari yang sangat panas sekali, hanya 2 mil itu, ya. Sorotan matahari itu. Coba, matahari yang menyinari planet bumi kita
itu jarak jauhnya antara matahari dengan planet bumi kurang lebih sekitar 150 juta kilometer. 150 juta kilometer. Kalau kecepatan cahaya sekitar 300.000 kilometer per detik, saya hitung begitu matahari memancarkan sinarnya, baru sampai ke permukaan bumi itu 150 juta kilometer dibagi 300.000 kilometer per detik. 8 menit, 3 detik baru sampai ke permukaan bumi. Ketika saya berada di Timur Tengah, ya, matahari menyinari itu lautan pasir dengan gunung-gunung batu sampai mencapai 40 sampai 45 derajat Celcius. Panasnya luar biasa, ya. Di akhirat bukan 150 juta kilometer, tapi mataharinya 7 dan itu hanya 2 mil saja katanya, ya. Yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Itu sebabnya saking panasnya dengan sengatan matahari di alam mahsyar itu, dugikan kamu rubut ke sang tina awakna masing-masing. Ada yang terendam dengan keringatnya sendiri sampai kedua mata kaki. Ada yang terendam dengan keringatnya sendiri sampai kedua lututnya. Ada yang terendam dengan keringatnya sendiri sampai pusatnya, bahkan ada yang sampai ke badan-badannya. Ini pun tergantung kepada amalnya yang dilakukan selama hidup dalam dunia. Berapa lama itu di alam mahsyar? Ya. Di alam mahsyar itu selama 40 tahun. Bukan 40 tahun ukuran dunia, tapi 40 tahun akhirat. Bayangkan. Karena manusia yang diciptakan Allah dari pertama kali sampai hari kiamat berapa triliun atau berapa, katakanlah berapa ribu triliun manusia sampai terjadi kiamat itu, ya. Itu manusia akan diperiksa melalui 3 pintu. Ada pintu hisab, pintu mizan, dan pintu siratal mustaqim. Ya. Itu nanti akan melalui 3 pintu. Ya. Apa itu pintu hisab? Tempat perhitungan amal. Berapa persentase amal soleh dan amal salah? Yang pertama kali akan dihisab Allah pada hari kiamat nanti itu adalah sholat. Sabda Rasulullah SAW, "Awwalu ma yuhasabu bil amdu yaumal qiyamati as-salatu." Yang pertama kali akan dihisab Allah pada hari kiamat nanti itu adalah salat. Fa'in saluhat saluha sairu amalihi, apabila beres salatnya akan bereslah seluruh amal perbuatannya. Wa in fasadat fasada sairu amalihi, apabila rusak salatnya maka akan rusak pula lah seluruh amalnya. Jangan diharap amal soleh itu akan terwujud andai kata salatnya itu diabaikan. Begitu, ya. Itu yang pertama. Yang kedua akan melalui pintu mizan. Apa itu? Tempat pertimbangan amal. Ya. Berat kemana ya antara amal soleh dengan amal salah? Berat kepada amal soleh ada harapan untuk bisa masuk surga. Berat kepada amal salah ada kecenderungan untuk masuk neraka. Nah, cenah abdi kapan gaduh amal soleh kunaon teu waka diasupkeun ke surga? Jawabnya, surga tidak bisa dimasuki oleh orang yang kotor daripada dosa. Terpaksa itu harus dibersihkan dulu. Dengan apa membersihkan dosa di akhirat? Tiada lain kecuali dengan api neraka. Sakumaha panasna cenah seuneu neraka teh? 70 kalian panas api dunia. Sok ayeuna entong seuneuna Pak, kalau tukang kerupuk mereka ngagoreng kerupuk itu di kancah yang besar. Itu ketika minyak ampul-ampulan si babangi itu masukkan, saya lihat itu babangi itu dimasukkan hanya 2-3 menit itu sudah mekar dan sudah diangkat. Ayeuna mah entong babangi kerupuk urang we ngagoler dina kancah nu ageug. Dina minyak anu keur ngagolak. Tong lila 3 jam we. Bagaimana keberadaannya? Sanes asak deui tutung. Eta teh bukan di api tapi dina minyak na wungkul.
ya. Apalagi di apinya, ya. Nah, sakumaha cenah panasna api neraka 70 kalian api dunia. Ya. Adakah orang yang diazab di akhirat nanti dengan azab yang sangat ringan? Itu para sahabat ada yang bertanya kepada Rasulullah SAW. Sahur Rasulullah, ada. Bagaimana cara bentuknya siksa anu paling ringan di akhirat? Hiji jalma nincak ruhak neraka dengan kedua dampal kakinya sampai menggelaga nepi ka ngagolak kana otak-otakna. Itu siksa yang paling ringan di akhirat. Jadi seseorang menginjak bara api neraka dengan kedua telapak kakinya sampai menggelaga dugi ka ngagolak kana sirahna. Upami saur orang Garut mah eta teh nincak ruhak nepi ka ngagolak sirah mah teu sanes bantrak-bantrakeun jelema anu meh dahar. Aya orang Garut di dieu aya. Ada orang Garut Pak di sini? Nah itu ya. Jadi selama 40 tahun, bukan 40 tahun dunia tapi 40 tahun akhirat. Nah sakumaha cenah lilahna poe dunia dengan poe akhirat? Ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kalau satu hari di akhirat kira-kira berapa lama bila dibandingkan dengan hari-hari dunia?" Sahur Rasulullah SAW, "Telila sapoe di akhirat mah ngan ukur 50.000 tahunan di alam dunia." Coba, satu hari di akhirat sama dengan 50.000 tahun di alam dunia. Ayeuna 40 tahun, bayangkan. 40 tahun kali 12 bulan kali 30 hari kali 50.000 tahun kali 12 bulan kali 30 hari sakitu tah. Tong dietang ayeuna lieur. Kenapa lama-lama amat? Kan Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Walaqad ji'tumuna furada," sungguh kamu akan datang menghadap kami sendiri-sendiri. Kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana kami menciptakan kamu pada pertama kali. Manusia lahir ke dunia dalam keadaan telanjang, maka pada saat menghadap Allah pun akan menghadap dalam keadaan telanjang pula. Numawi aya nu disebat nurutkeun kriteria bahasa manusia manusia. Andai kata kita tidak beriman kepada Allah, tidak berbuat amal soleh, tadi Al-Quran Allah menjelaskan, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia pada umumnya di akhirat nanti akan mengalami kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali yang tidak akan rugi itu adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berbuat amal soleh. Terakhir, di akhirat itu ada 3 kelompok manusia. Ada manusia yang dimasukkan Allah ke dalam surga tanpa dihisab. Yadkhuluna jannata bighairi hisab. Dimasukkan Allah ke dalam surga tanpa dihisab. Siapa mereka? Yakni para nabi dan para rasul, dan kelompok yang kedua adalah para syuhada. Itu tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Yang kedua, ada yang dimasukkan Allah ke dalam neraka langsung. Siapa mereka? Yakni orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu dimasukkan Allah langsung ke dalam neraka tanpa dihisab, lantaran teu aya hisabeunana. Teu aya hisabeunana lantaran tidak ada syahadatan. Maka ya kelompok yang ketiga, ada manusia yang nanti akan dihisab melalui pintu hisab, melalui pintu mizan, dan terakhir melalui pintu Siratal Mustaqim untuk menentukan surga atau neraka. Dengan sakitu di akhirat. Kalau tidak surga neraka, kalau tidak neraka surga. Teu aya sugan ka surga teu kadaftar, ka neraka teu ka absen, belos ka permata biru. Permata biru na geus ka mana madena, ya. Tah itu keberadaan di akhirat. Jadi sekali lagi kita bermuhasabah kepada diri kita, sudah berapa umur kita yang telah dihabiskan selama di dunia ini, dan berapa lagi umur kita yang akan datang kita tidak tahu. Ya. Bade tumarose ke bapak-bapak, uninga urang pimauteun bulan
Ibu-ibu tahu kapan kita akan meninggal dunia? Ya, terang. Buating bapak-bapak sareng ibu-ibu ti payun sim kuring ti panggar. Atau sim kuring ti panggar bapak sareng ibu ti payun? Tidak tahu urusan umur, ya. Nah, oleh karena itu firman Allah Subhanahu wa taala yang akan berbahagia dan beruntung di akhirat illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh. Mudah-mudahan amal soleh yang kita lakukan selama ini dapat membahagiakan kita di akhirat nanti. Sakitu pinanu kahaturkeun, mudah-mudahan sasieureun sabeunyereun yang telah saya sampaikan ada guna dan manfaatnya bagi kita semua. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa barakatan fi rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa rahmatan qablal maut wa taubatan qablal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najati minan nar wal afi indal hisabi. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.